Halo. Kalau di Indonesia beliau adalah dosen di mana Mas? Beasiswa dari pemerintah Indonesia atau pemerintah China. Apa nama kampus Mas untuk mengambil studi S3? Perbedaan pembelajaran di Indonesia dengan di China. Sebelum pilih ke China, Masnya ada pilihan negara lain nggak? Tapi ternyata 10 jutanya di gondol ibaratnya. Terus kalau dia terlambat, dia akan menjadi sasaran pertanyaan selama 2-3 jam pembelajaran. Bagaimana tanggapan Mas dengan tawaran gaji besar? Kalau ada tawaran nih di Zhejiang University, bagaimana tanggapannya Mas? Oh gitu. Tahu nggak Mas range harga gaji dosen di sini? Kalau dosen luar negeri itu biasa. Halo geng, yoi. Hari ini panas geng ya. Next week already come summer? No, tidak. Tidak ya. Penting panas lah nih geng, 21 ya. 20-21 derajat. Jadi di sini di wilayah ini tuh udah ditaruh ini geng, udah mau ada bus. Jadi bus nanti mampir ke sini geng. Baru aja dibuat geng, karena kebanyakan orang tua geng ya. Jadi kan stasiun busnya kan di depan ya, jadi ditaruh di sini geng, biar jangan terlalu capek mereka jalan. Keren geng, pemerintahnya China peka ya terhadap warganya. Pas di depan rumah kita geng. Maksudnya di depan gerbang apartemen kita geng. Di belakang ada, di depan ada, jadi bebas ya mau naik, mau turun di mana, mau turun di depan atau turun di belakang. Panas. Panas. Jadi kebanyakan orang udah nggak pakai jaket tebal-tebal lagi, geng. Yuk kita let's go, geng. Oh, ih, tolol ya. Jadi selama ini kita kan di Expo, di Kehai. Sekali-sekali saya mau jalan-jalan di wilayah lain, geng ya. Kita lihat ya, bareng-bareng ya. Tapi dia nggak ikut nih. Dia ada kerjaan, jadi nggak bisa diganggu ya kerjaannya. Jadi kita aja jalan-jalan, geng ya. Untuk yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan share, geng ya videonya. Buat yang udah lama bergabung, jangan di-unsubscribe. Yoi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik ya, sehat-sehat semuanya ya. Kita jalan-jalan virtual lagi di kota Hangzhou, China. Ini musimnya mantap nih, geng. Musim panas ya. Jadi mataharinya ada apa lagi ya? Pohon-pohonnya udah bermekaran ya. Bunga-bunga udah bermekaran. Nanti kita lihatlah keindahan di wilayah lain, geng ya. Saya nggak tahu mau kemana nih. Rencana saya mau jumpa dengan Ramdan ya. Rupanya Ramdan tanding basket, geng. Di kampus. Jadi di kampus itu nggak bisa masuk sembarangan orang. Cuman mahasiswa aja yang boleh. Mungkin kita akan jalan-jalan di wilayah lain, geng. Ya seperti apa wilayahnya itu udah pasti bagus ya di kota Hangzhou. Jadi mari kita let's go lah geng ya. Halo geng, saya sendiri nih geng. Posisi saya sekarang ada di Westlake geng, karena ini weekend jadi wow rame sekali ya. Ini lihat suasananya nih geng, suasana di Westlake. Tadi saya turun dari pintu C ke Loxiangxiao, kita langsung ke Westlake geng, nyampe langsung ke areanya ya. Nah, bisa kalian rasain ya, gimana ramenya. Tadi di stasiun rame kali ya, jadi saya nggak bisa keluarin kamera, geng. Ini saya lagi tunggu teman saya dari Indonesia, namanya Bang Syauki. Dia itu adalah mahasiswa S3, geng. Jadi kita bisa ini ya, bisa ya ngobrol-ngobrol lah nanti, geng ya. Bagaimana beliau bisa kemari, udah lama apa belum. Saya jumpanya kemarin ada ya, geng ya, waktu Lebaran ya, jumpa beliau. Kita bareng dengan Mas Syauki nih. Nah, mahasiswa S3 geng. Sekarang ini kita ada di Gundam Base. Ini tokonya Gundam nih. Nah, kita lihat ya. Ini harganya lumayan ya. 599 yuan geng. Ini ori ya. Ini store-nya, store resminya. Harganya bervariasi tapi di atas 500 semua geng. Mantap Gundamnya ya. Oh, ini yang limited geng. Nah ini dia nih. Dia ada yang kecil juga ya. Yang kecil aja 200 yuanan juga mas. Ada yang 189 nih. Iya suka nih. Kolektor-kolektor nih. Yuk yang mau titip bisa kita beliin. Ini ada yang kecil nih. 60 yuanan. Cuma 59 ya. 59. Dia di kotak terus kita rangkai lagi mas ya. Capek ya.
Dia nggak langsung jadi, geng, berarti ya. Berarti dia ini di kotak gini terus kita yang rakit sendiri ya. Dia ada serinya. Terus dia limited, geng. Ada yang limited. Bisa dijual lagi berarti ya. Mantap. Ini ada jaket, ada baju juga ya. Ada bajunya, Mas. Ada bajunya. Nah. Topeng ada juga ya. Oh iya, itu topengnya tuh, guys. Kita lihat bajunya dulu ya. Bajunya harganya berapa ya? Nggak tahu ya, nggak dibilang ya. Ini jaket. Nggak tahu, geng, berapa harganya. Oh, dia cotton 24S ini, geng. Ini sablonnya manual. Oh, enggak. Sablonnya ini DTF, geng. Ini topengnya, harganya 1.200. Lumayan mahal, geng. Bukan lumayan mahal ya, memang mahal ya. Tapi ada yang beli, geng, kalau penghobinya ya. Oh, ini bajunya, geng. Bajunya harganya astagfirullah ya, bajunya mahal ya, 899 ya, jutaan, geng, harga bajunya. Gile. Tempat baru ya di Westlake. Tempatnya juga mantap. Lebih original ya. Oh, lebih ini ya. Lebih natural. Lebih natural ya. Try ya, try. Oh, rasa teh. Orange. Very nice. Very nice. Ya, very nice. Orange or tea? Orange ya? 对，orange。 Orange ya? 啊，对 Oh. This is price? 对。 Oh. Mantap, Mas. Wangi jeruk ya. Harganya 58 yuan, geng. Yang seger yang ini. This is different ya. This flavor， flower。 Flower. 啊，对，yes。 Flower. This is orange. Hello。 Oh, take it ya. 这个啊？ Hah? 这个豆腐？ Apa? 不是。 Take foto. Take photo. Video. Oh, 哦。video. Ya, take video. Ah, video. Instagram。 YouTube. 哦。 YouTube ya. Kami nongkrong di emperan, geng. Kami jadi anak muda ya. Karena di depan kami ini Gen Z semuanya, geng. Anak-anak muda semuanya. Jadi saya sudah dengan Mas Chowki dari Jogja. Buat yang subscriber saya yang di Jogja, silakan absen. Beliau adalah dosen S3. Yang sedang kuliah di Hangzhou, China, geng. Jadi orang yang masuk Hangzhou itu adalah orang-orang yang cerdas dan pintar. Bukan gitu, Mas? Amin. Amin. Beruntung aja. Beruntung aja ya. Jadi beasiswanya berapa tahun, Mas? Beasiswanya 4 tahun. 4 tahun. Ini sudah tahun ketiga. Jadi Mas Chowki ini sudah berkeluarga, Mas ya. Betul. Nggak pulang ke Indo waktu Lebaran ya. Ya kita ke kota Shaoxing, geng. Waktu Lebaran tuh. Ada videonya kalau kalian nonton, ada Mas Chowki juga gabung dengan kita orang mahasiswa ya, mahasiswa dan pekerja gabungan. Jadi beliau adalah dosen. Kalau di Indonesia beliau adalah dosen di mana, Mas? Saya di UNU Jogja. UNU Jogja. Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Nice. Jadi untuk kalian yang mahasiswa di sana, inilah dosen kalian. Beliau adalah killer. Enggak, mereka nggak killer. Mas Chowki nggak killer ya. Jadi Mas, gelar doktor ya berarti? Sepertinya PhD nanti. PhD nanti ya? Tapi kayaknya tergantung kita ngajuin ke pemerintahnya nanti. Masnya maunya apa gelarnya nih? Saya nggak tahu. Ngikut aja deh. Ngikut aja sih. Oh, nggak bisa request berarti ya? Belum pernah pengalaman. Nanti saya tanya-tanya sama yang udah lulus. Apa doktor itu gimana? Apa DR atau PhD gitu ya? Keuntungannya apa? Belum sampai ke sana. Mikir lulus dulu. Jadi kalau S1 itu skripsi, kalau S2 tesis, kalau S3 Mas? Disertasi namanya. Nah, saya cuma S1 ya, jadi saya kurang paham tuh, guys. Masnya beasiswa dari pemerintah Indonesia atau pemerintah China? China. Mantap. Gile nggak tuh, geng? Jadi masnya ajuin ke pemerintah China ya? Ya. Namanya CSC. Namanya? CSC.
CSC. CSC. CSC. Ya. Untuk teman-teman yang mau lanjut S2 atau S3 bisa tanya-tanya dengan beliau ya. Bisa juga di internet lah Mas ya. Nah, banyak di internet. Banyak. Di internet tuh banyak. China itu banyak yang beasiswa ya kalau kalian rajin menggoogling. Dan paling jauh Mas, jalan-jalan ke China udah kemana aja? Pernah ke Xinjiang, ke Guangzhou, pernah ke mana lagi ya? Ini ke utara dikit, apa namanya ya? Saya lupa namanya. Tapi udah banyak lah ya. Enggak banyak. Udah banyak. Tapi yang belum tuh pingin Shanghai, Beijing. Pengennya ke Shanghai. Ke Shanghai cuma 1 jam kita naik kereta. Masnya tinggal sendiri ya? Sendiri. Jadi kalau apartemen itu dibayarin dengan pemerintah atau nyewa sendiri? Kalau tinggal di dom kita disediain 1 kamar 1 orang. Tapi kalau kita pengen pindah tinggal di luar nanti sama pemerintah dikasih cuma 1.000. Jadi pinter-pinter kita milih apartemennya. Kalau kurang ya kita tambahin. Jadi misalnya gini geng, intinya tuh kalau kita keluar nih Mas ya. Misalnya 1.200, 1.000-nya ditanggung dengan pemerintah, 200-nya kita tanggung gitu ya. Tapi Mas lebih memilih ke dom. Murah meriah ya. Bagaimana kehidupan di China setelah 4 tahun ya berarti ya? 3 tahun. 3 tahun. Bagaimana 3 tahun? Apakah ada kultur shock atau ya biasa aja kayak di Indonesia? Kalau culture shock sama sih kayak di internet ya. Toilet bau, terus orang kalau bersin atau ngeluarin ingus itu biasa, hal-hal yang normal gitu loh. Awalnya shock tapi lama-lama ya biasa aja. Udah terbiasa. Makan gimana Mas? Makan karena saya mesti ini yang halal, kantin halal, jadi kantin-kantin China yang lokal-lokal nggak begituan. Pernah dulu awal-awal tapi sekarang udah jarang. Apa nama kampus Mas untuk mengambil studi S3? Saya di Zhejiang University of Technology. Zhejiang University of Technology. Berarti berhubungan dengan teknologi nih? Ya, komputer ya. Komputer berarti ya. Berarti untuk Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, beruntunglah kalian memiliki dosen seperti Mas Syauqi karena dia belajar di negeri China. Berarti Mas Syauqi S1, S2 di Jogja. Di Yogyakarta, berarti di Indonesia ya. Apa perbedaannya Mas? Apa? Bedaan apa? Perbedaan si pembelajaran di Indonesia dengan di China. Kalau pembelajaran, kalau compare dengan S3 di Indo saya kurang paham ya. Tapi kalau melihat yang mahasiswa S1, S2 itu beda. Kalau di sini mereka bukunya banyak. Jadi di meja itu udah tumpukan buku semua. Mereka benar-benar latihan terus ngerjain. Kalau di Indo itu kan kalau kita udah selesai nongkrong sama teman, ngobrol ke warung makan, terus ke kampus itu paling kopi gitu. Kalau di sini enggak. Kalau di sini enggak. Karena kalau lulus S1 aja nggak bisa kerja di sini. Oh gitu. Susah. Susah ya. Kata teman-teman susah. Ya, ada tuh. Ya teman-teman bilang minimal S2 sini Mas. S2 pun agak susah. Agak susah sekarang S2. Minimal sini kalau kerja di pemerintahan harus Ya S2 S3 ya. S2, S3 kayak. Kemungkinan netap atau kembali nih? Kalau saya mesti balik karena ada anak kan. Oh, masih kecil-kecil, masih keluarga di sana. Kalau ada peluang bolehlah postdoc, tapi susah sekarang. Postdoc itu minimal 35 tahun, maksimal 35 tahun. Maksimal 35 tahun. Beda kalau di negara-negara lain tuh bebas ya, nggak ada umur. Kalau di sini kalau umur udah 36 nggak bisa. Susah. Udah susah ya. Postdoc itu apa Mas? Ya lebih ke riset ya. Oh lebih ke riset. Sebelum pilih ke China, Masnya ada pilihan negara lain nggak? Ada. Apa itu? Dulu ke Saudi. Ke Saudi Arabia. King Saudi ya. Kenapa gagal ke Saudi Arabia? Kenapa pilih ke China? Aslinya nggak gagal. Oh aslinya nggak gagal. Dulu ada tahap awal itu udah lolos dokumen lah, lolos wawancara gitu kan. Tapi karena waktu itu pakai agen, percaya sama agen, bayar 10 juta, terus nanti dapat beasiswa. Tapi ternyata 10 jutanya di gondol ibaratnya. Jadi ya udahlah. Belum rezeki. Belum rezeki beralih itu. Cina lah kita. Beralih ke China. Terus ke China pakai agen lagi nggak? Enggak, kita langsung. Oh, langsung. Jadi memang agen tuh ya lihat-lihat juga sih. Walaupun agennya itu dia udah memberangkatkan satu angkatan pertama ke Saudi udah ada buktinya.
Jadi angkatan kedua dan ketiga, saya tuh angkatan ketiga. Angkatan kedua udah ada yang berangkat separuh, angkatan ketiga. Setelah itu kedua ketiga udah nggak ada kabarnya lagi. Oh, berarti angkatan pertama dan kedua itu aman. Angkatan ketiga lah yang zong ya. Zong. Dan ke China langsung lulus lah ya. Ya, Berarti rezekinya di China berarti Mas. Nah, apa yang bisa diambil dari China untuk dibawa ke Indonesia Mas dalam hal pembelajarannya Mas? dalam pembelajaran lebih ini ya. Saya mungkin nanti khawatir saya kalau pulang jadi dosen yang galak nih. Bagaimana dosen di China Mas? Extreme killer kah? Atau memang nggak ada? Saya kenal kamu, saya luluskan, ada nggak kayak gitu Mas? Kalau supervisor saya enak. Supervisor Mas enak. Tapi kalau kelas, karena saya kan ada beberapa course yang kelas dengan S1, S2. Itu benar-benar strict banget. Kita nggak boleh terlambat. Jawab itu harus benar. Jadi di tengah-tengah penjelasan, dia nanya. Kalau nggak bisa, suruh berdiri. Terus kalau dia terlambat, dia akan menjadi sasaran pertanyaan selama 2-3 jam pembelajaran. Apakah Anda siap untuk kuliah di China? Berarti se-ekstrim itu Mas ya? Nggak ekstrim lah, itu maksudnya bagus lah ya. Sebenarnya iya, sebenarnya bagus ya. Tapi menurut Mas, kalau diterapkan di Indonesia, bagus nggak? Tergantung ininya juga sih, tergantung sikon gitu ya. Harus ada kesepakatan di awal. Mungkin karena di sini kan kita udah anak-anak udah terbiasa ya. Iya. Tapi kalau di Indo belum. Jadi harus ada kontrak Bertahap berarti ya? bertahap, terus kontrak juga. Berarti semuanya harus kesepakatan. Untuk mahasiswa China S3-nya berapa banyak yang di kelas gitu Mas? Kalau di kelas saya itu macam-macam karena kita tergantung supervisornya. Jadi ada profesor ini, ada orang 5, nanti profesor lain 5, profesor lain 5. Ada nggak Mas tawaran ya? Jadi dosennya itu atau rektor lah kita bilang, udah kamu ngajar aja di sini, ada nggak gitu Mas? Kalau dari sini belum ada. Belum ada. Tapi kalau di Indonesia jadi rebutan nggak? Rebutan nggak, cuman ada kenalan yang ayo pindah aja. Oh gitu. Ayo pindah aja gitu, ada ya. Tapi karena udah kontrak atau memang udah deal sama si Universitas Nahdlatul Ulama itu Mas? Ya karena memang saya dari awal di UNU ya. Oh, Kembalinya juga harus ke UNU. Kembalinya harus ke UNU ya. Di dunia akademik itu kita punya NIDN, jadi nomor induk dosen nasional. Home base-nya di mana? Jadi saya home base-nya itu di UNU, nanti pulangnya ke UNU. Kalau mau pindah, nanti tetap memang banyak kejadian yang pindah-pindah itu ya karena nanti harus bayar bayar uang. Ada bayar kompensasi lagi ya. Dan juga kalau kampusnya mau memberikan surat rekomendasi butuh surat lepas lah ibaratnya. Kalau bisa gitu. Ya itu plus minus lah. Karena tawaran juga kata teman-teman juga banyak. Banyak ya. Karena emang orang itu terkadang kalau udah melihat tawaran gaji gede kan, Wih, gila. Berat ya. berat. Bagaimana tanggapan Mas dengan tawaran gaji besar? Bagaimana nih? Itu antara kekuatan idealisme dan juga kebutuhan ekonomi lah. Itu kembali ke diri kita aja Mas ya. Dan itu etika Mas ya, lebih ke etika nggak sih? Etika. Bisa jadi ya. Kalau ada tawaran nih di Zhejiang University, udah kamu kesini aja. Bagaimana tanggapannya Mas? Ambil. Tapi dengan syarat keluarga harus kemari semuanya. Ya gitu Mas ya. Iya. Karena kalau di sini itu kan dia status di Indo enggak lepas. Oh gitu. Jadi bisa aja kita tinggal kalau pinter-pinter tarik ulur ya atau komunikasi nanti yang di sini minta berapa bulan nanti di Indo berapa bulan bisa Berarti diatur. kita bisa ke Indo, bisa ke China juga berarti ya. Oh gitu ya. Gajinya gede. Kalau di China, oh gitu. Tahu nggak Mas range harga gaji dosen di sini? Kalau dosen luar negeri itu biasanya 500.000 per tahun. 500.000 per tahun ya. Tapi belum pajak. Pajaknya, pajak kita tanggung ya? Ya. Oh, 500.000 per tahun ya. Berapa itu? Mantap lah itu. 500.000 berarti hampir 1 M ya? Hampir 1 M ya, nggak tahu ya. Segini ya harganya ya. Nah, ini di atas ini, geng. Kita nggak tahu ya sekarang berapa Mas, 2.400 atau 2.500. Jadi kalau ada tawaran, oke ya di sini ya. Ya tetap kita lihat ini. Kita lihat kesepakatan lah intinya Mas ya. Jadi
Mas Syauqi ini tinggalnya sama dengan saya di satu kota, di kota Hangzhou. Kalau mau jumpa sebenarnya mudah, cuman beliau ini Sabtu Minggu Mas ya liburnya ya. Sabtu Minggu. Tapi kalau saya nggak tahu liburnya, nggak jelas ya. Itu aja geng ya. Tadi kita udah jalan-jalan, udah tanya-tanya juga. Ini Mas Syauqi ini adalah dosen S3 yang ada di China, yang sedang menempuh S3 di China geng. Banyak juga teman-teman Mas, cuman hampir rata-rata LPDP Mas. LPDP itu kebanyakannya dokter yang jumpa dengan saya. Oke geng, gitu aja geng ya wawancara kita mau lanjut jalan-jalan lagi. Kita masuk di Lego. Harganya mantap Mas ya. 700-an yuan juga. Iya. Mantap. Ini Lego ya, ini Lego, ini semuanya Lego nih geng. Ini kita masuk ke store Lego nih geng. Makanya banyak bocil-bocil di sini. Kalau Gundam tadi kan nggak banyak ya bocil-bocil ya. Malah besar-besar. Iya, ini bocil-bocil nih, didominasinya nih. Ini cakep nih Mas. Tapi harganya lebih terjangkau inilah daripada sini ya. Daripada si Gundam. Itu aja 2.000 Mas. 5 jutaan juga lah, hampir 5 jutaan ya. Lumayan sih tapi harganya. F1. Jadi disediain untuk bocil-bocilnya main ya. Mantap juga nih. Keren. Ini keren nih Mas. NASA ya. Harganya lumayan geng. 2.000-an. Ini 3.000-an. Beuh. Kolektor nih ya, untuk kolektor ya. Ini keren nih, Avenger ya. Mantap. Oke Mas, thank you udah bincang-bincangnya. Oke Mas, hati-hati Mas. Mas Syauqi harus kembali ya. Jadi kita lanjut jalan-jalan lagi geng. Panas lah. Panas ya. Wah, fast like enjoy ya. Ya, but too much people. Ah. Rame orang geng, enjoy memang. Kita keliling-keliling. Your friend go back Shaoxing. No Shaoxing. Where He lah? stay in line 3. I don't know the name place. Halo geng. Yoi. Kita ada di Hangzhou restoran ya. Restoran legend yang ada di kota Hangzhou geng. Kita tunggu antrian geng. Antriannya, ambil nomor antrian geng. Di sini tuh rame sekali geng. Setiap hari ya rame ya. Nih lihat nih geng. Jadi ini orang nunggu semua nih geng. Tunggu antrian semua. Karena di sini makanannya enak geng. In here house ya. How about this? Taste not very 好吃 but very famous. Yeah. Makanannya nggak terlalu enak, cuman karena terkenal aja ya. If taste not very 好吃 price cheap. Oh murah. This shop already 100 up years old. Oh udah 100 tahun ke atas ya ini. 100 years old. Oh iya tuh geng. 1921. Jadi berdirinya itu 1921 geng. Restoran ini ya. Di sini itu kalau rasa tidak terlalu, cuman murah dan legend geng. Dan di sini tuh terkenal restorannya geng gitu. Kita sudah dapat tempat duduk, tempatnya rame sekali geng. Dan full ya. Gila, ini bisnis yang keren sekali nih geng ya. Restorannya mantap nih geng. Ngantrinya lumayan lama tadi geng ya. Oke, kita pesan dulu ya. Nanti habis itu kita lihat geng ya seperti apa makanannya ya. Saya udah pernah liput ya di sini. Kalau kalian ingat, saya udah pernah liput di sini geng. Saya muat ya, kalau dia nggak muat nih. Saya muat ya. Saya harus ada sandaran ya, biar mantap ya. Pesanan kita sudah nyampe geng. Ini pesanan kita ada ikan. Ikannya dibuat model gini geng ya. Ikan ya. Kita coba geng, bismillah. Tahu geng ya.
tahu, ada cabenya, geng. Aduh, dia kayak tempe, geng ya, dipotongnya ya, petak-petak gitu ya. Mantap. Kayak tofu ya. Cuman ini bukan warna hitam ya. Many old people come from Japan. Banyak orang tua makan di sini ya. Tahunya baunya nggak enak ya. Kita makan dulu ya. Sudah selesai makan, geng. Mantap. Westlake mantap. Westlake mantap. Westlake area mantap. Masih rame, geng ya. Dia itu semakin gelap, semakin bagus, geng. Kalau kota China ini ya. We go here eat beef. Beef. Yeah. 还肉口吃了 Oh, ya, yuk. fresh ya. Fresh. Oh ya, dagingnya langsung di situ ya, di tempat ya, dipotong-potongnya ya. Niuro ya, khusus daging sapi. Kalau kita naik dari Gunyangxiao itu berdesak-desakan, jadi kita harus dari stasiun lain, geng. Contohnya di sini kan yang terdekat Ding'an Road ya. Berarti kita pergi ke Ding'an Road. Ding'an Road, go there. Jadi, geng, gitu ya tekniknya ya. Kalau berdesak-desakan, kalau kalian nggak mau berdesak-desakan, pindah station, geng. Enjoy lah ya. Iya, warni lagi warna pink ya, geng ya. Ini bar, geng ya. Komun nih. Ini bar restoran ya. Tapi itu ada minum-minuman gitu, geng. Ini Starbucks. Kalau ini M stand, dia di atas. Go straight Westlake. Iya, di sana udah balik lagi ke danau, geng ya. Tempatnya cakep ya. Jadi di sini tuh mahal, geng, harga sewanya ya di wilayah Westlake ini mahal, geng. Ini sepertinya mau bangun cafe juga nih. Ini warna pink, geng, keren ya. Halo, geng. Kita udah nyampe ya di Kehai. Ada keliling-keliling. Nggak ada bus. Jadi bus yang menuju ke tempat kita itu dia beroperasinya hanya work day tadi dia bilang, geng. Di pengumumannya itu ya, cuman hari kerja aja, geng. Iya, hari ini kan weekend ya. Ya, today weekend. Hari ini kan minggu ya. Jadi dia nggak beroperasi. Oke, geng, gitu aja lah, geng ya. Jalan-jalan kita hari ini, jalan-jalan virtual kita hari ini. Jadi tadi kesimpulannya, kita udah jumpa dengan Mas Xiaoqi, salah satu dosen yang sedang mengambil studi S3 di kota Hangzhou, Zhejiang University, geng ya. Terus dianya juga ikut tadi, biarpun nggak banyak ngobrol tadi dengan Mas Xiaoqi, dia nyusul tadi ya. Terus kita makan di restoran Legend yang ada di kota Hangzhou. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menemani kita sama-sama jalan-jalan lah tadi ya. Di Westlake kita tadi, geng ya. Jadi saya mau jumpain Ramdan. Cuman jauh kali, geng, tempatnya. Terus Ramdan mau nyusul ya, mau balik ke Westlake. Saya bilang nggak usah lah. Dia harus balik ke kota Sosing ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa nonton video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. See you and Bye bye.